Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang perumusan indikator. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada Anissa Syafarina, Nur Sofa, Anissa Febriatina, Yasmin Pitianova, dan Siva Nur Anggraini. Perkenalkan, nama saya Siva Nur Anggraini dengan NIM 191012572001, daftar hadir 56. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang perumusan indikator. Baik, sebelumnya saya akan membahas tentang perumusan indikator pencapaian kompetensi. Sebelum kita mengetahui bagaimana perumusan indikator pencapaian kompetensi, kita harus mengetahui dulu apa sih yang dimaksud dengan indikator pencapaian kompetensi itu. Nah, jadi indikator pencapaian kompetensi ini adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk melihat ketercapaian dari kompetensi dasar yang menjadi acuan penilaian suatu mata pelajaran. Jadi, indikator yang dikembangkan itu harus mencapai tingkat minimal suatu kompetensi dasar yang disebut dengan KD, atau bahkan dapat melebihi dari tingkat minimal tersebut. Kenapa? Karena indikator pencapaian kompetensi ini menjadi tolak ukur dalam ketercapaiannya suatu KD. Nah, apabila seluruh indikator pada KD sudah terpenuhi, maka KD tersebut sudah tercapai. Dalam merumuskan indikator ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD. Nah, dalam menganalisis tingkat kompetensi yang digunakan pada KD, kita juga memerlukan yang namanya pemahaman kata kerja operasional, itu yang pertama. Nah, KKO ini kita bisa lihat dalam taksonomi Bloom. Yang kedua, kita menentukan KD yang akan diturunkan menjadi indikator. Nah, yang ketiga, kita menentukan kata kerja dari kompetensi dasar. Yang keempat, kita tentukan kata kerja operasionalnya dengan mencocokkan kata kerja tersebut dengan KKO yang ada pada taksonomi Bloom. Nah, teman-teman dapat melihat contohnya di makalah kami. Yang kedua, yaitu menganalisis indikator berdasarkan tingkat urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian atau disebut dengan UKRK, kompetensi pada KD. Di antaranya yang pertama ada UKRK dijadikan kriteria dalam memilih dan memilah ketepatan indikator penting atau indikator penunjang. Yang kedua, mengkategorikan indikator. Indikator ini dikategorikan menjadi 3. Yang pertama indikator kunci, yang kedua indikator pendukung, yang ketiga indikator pengayaan. Dalam indikator kunci ini harus menjadi fokus perhatian guru dalam pelaksanaan penilaian, karena indikator kunci ini menjadi tolak ukur dalam mengukur ketercapaian kompetensi minimal peserta didik berdasarkan KD. Nah, dengan kata lain, indikator kunci adalah indikator yang harus diujikan kepada peserta didik dalam nilai. Nah, kemudian dalam indikator pendukung atau indikator pengayaan ini dalam melakukan penilaiannya disesuaikan dengan tingkat kebutuhan pemahaman peserta didik terhadap indikator kunci yang sudah diberikan tadi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Febriatina, nomor daftar hadir 36 dengan NIM 19101252202120. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator. Apa sih itu indikator? Indikator pada dasarnya merupakan variabel kendali yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan yang terjadi pada sebuah kejadian ataupun kegiatan. Menurut beberapa pendapat, indikator bisa diartikan sebagai berikut. Menurut WHO, indikator merupakan variabel yang bisa membantu kita dalam kegiatan pengukuran berbagai macam perubahan yang terjadi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Lalu, menurut Darwinsyah, indikator merupakan tanda ataupun ciri yang menunjukkan siswa telah mampu memenuhi standar kompetensi yang diterapkan atau berlaku. Sedangkan menurut Green, indikator merupakan variabel-variabel yang bisa menunjukkan ataupun mengindikasikan kepada penggunanya mengenai sesuatu kondisi tertentu, sehingga bisa dipakai untuk mengukur perubahan yang terjadi. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Fitrianova, nomor absen 37 dengan NIM 19101215220125. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu prinsip-prinsip perumusan indikator. Dalam menyusun indikator, setidaknya terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami, di antaranya yaitu yang pertama, teramati. Rumusan indikator harus mencerminkan sesuatu yang dapat diamati, disaksikan, atau diobservasi oleh si pendidik. Makna teramati di sini bukan hanya ditentukan oleh kata kerja operasional semata, melainkan oleh ukuran atau gejala yang diamati. Misalnya yaitu rumusan indikatornya menyebutkan dengan tepat jenis hewan herbivora, maka dalam pembelajaran peserta didik harus menunjukkan aktivitas menyebutkan, baik secara lisan maupun tulisan, sehingga pendidik dapat mengetahui pencapaian serta pengetahuan si peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu terukur. Misalnya rumusan indikatornya ialah menyebutkan dengan tepat jenis hewan herbivora, maka yang menjadi ukuran di sini adalah tepat atau tidaknya jenis hewan herbivora yang disebutkan oleh peserta didik. Namun, dalam merumuskan indikator juga diperlukan perhatian yang lebih. Jangan sampai memaksakan agar terukur sehingga kita mengabaikan unsur pendidikannya. Lalu yang ketiga, dapat dicapai. Dalam merumuskan indikator, prinsip dapat dicapai juga sangat penting. Jangan membuat rumusan indikator yang tidak dapat dicapai oleh peserta didik. Sebagai contoh, indikator membedakan warna bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus. Misalnya anak buta warna. Maka dalam hal ini tentu saja indikator tidak akan dapat tercapai. Maka dari itu, indikator perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi para peserta didik. Lalu yang keempat yaitu mewakili secara ranah. Indikator yang baik mewakili satu kemampuan atau ranah tertentu. Akan tetapi, secara keseluruhan, semua indikator atau satu kompetensi haruslah mencakup keseluruhan ranah kemampuan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lalu yang kelima, banyaknya indikator penanda kompetensi. Agar kita yakin anak memiliki kompetensi yang diajarkan, maka anak harus menunjukkan tanda-tanda yang konsisten. Prinsipnya, indikator harus lebih dari satu. Idealnya, indikator berada pada jumlah 3-6 indikator penanda disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Lalu yang terakhir yaitu rumusan yang lengkap. Saya ambil contoh di sini, indikatornya yaitu menulis huruf. Indikator ini belum sempurna, maka agar menjadi indikator yang sempurna, rumusannya dilengkapi menjadi menulis huruf yang dapat dibaca atau menulis dan mengurutkan huruf sesuai dengan urutan abjad, atau menulis dengan cara yang benar. Potongan-potongan kalimat tersebut menjadi penentu dan batasan atau ukuran ketuntasan. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syafarina dengan nomor daftar hadir 11 dengan NIM 19101251260. Sebelumnya ada 3 jenis indikator dalam menentukan perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama ada indikator pendukung. Nah, indikator pendukung tingkat kompetensinya ada di bawah level KD. Yang kedua ada indikator kunci, levelnya sama dengan level KD. Yang ketiga, indikator pengayaan ada di atas KD. Nah, untuk indikator pendukung dapat membantu peserta didik memahami indikator kunci. Jadi ini merupakan jembatan untuk peserta didik memahami indikator kunci. Ini hukumnya sunnah, maksudnya bisa ada, bisa tidak ada. Sedangkan kalau indikator kunci ini hukumnya wajib, harus ada. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan indikator. Yang pertama, indikator merupakan penjabaran dari KD yang menunjukkan tanda-tanda atau perbuatan respon yang dilakukan oleh peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik potensi daerah dan peserta didik. Yang ketiga, rumusan indikator menggunakan kata kerja operasional yang terukur atau dapat diobservasi. Yang keempat, indikator digunakan sebagai bahan dasar untuk menyusun alat penilaian. Adapun rumusan indikator yang lengkap mencakup ada 4 komponen, yaitu A, B, C, D. Maksudnya A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Maksudnya A yaitu sasarannya adalah peserta didik. Kalau B itu behavior, yaitu tingkah laku yang harus ditampilkan.
yang diharapkan muncul. Kemudian yang C, condition, yaitu kondisi yang diberikan pada saat tingkah laku peserta didik diukur ketika dia belajar. Kemudian degree, yaitu tingkat keberhasilan, standar tingkah laku yang dapat diterima. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sopa, NIM 19101252200065. Nomor absen 26. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni syarat rumusan indikator. Nah, rumusan indikator yang baik dan benar itu harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas, dan mudah dipahami. 2. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Tidak menggunakan kata yang bermakna ganda atau maknanya itu lebih dari satu. 4. Hanya menggunakan satu tindakan. 5. Menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. 6. Menggunakan kata kerja operasional yang lebih rendah tingkatannya dan atau sama dengan kata kerja operasional yang terdapat pada kompetensi dasar atau KD. 7. Jumlah indikator minimal untuk satu kompetensi dasar sama dengan jumlah amanat yang terdapat pada kompetensi dasar tersebut. 8. Dalam satu kompetensi dasar harus ada indikator yang mengacu sekurang-kurangnya 2 dari 3 aspek, yakni aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, secara umum, apa yang ditentukan dalam indikator sungguhnya hampir sama dengan penentuan tujuan pembelajaran yang spesifik yang selama ini telah digunakan guru untuk menyusun tujuan pembelajaran yang telah diukur. Apabila dalam tujuan pembelajaran ini terukur, maka akan mudah bagi guru untuk menyusun instrumen penilaian atau evaluasi pembelajaran. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.